Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya? Pagi hari ini hari di Saudi di Mekah. Pagi sekarang ini jam 8 lebih teman-teman ya. Kak Jumar posisinya ada di Gunung Jabal Nur. Tuh, Gunung Jabal Nur posisinya. Tapi kita nggak boleh manjat katanya. Sekarang udah ditutup, nggak boleh manjat ke atas teman-teman ya. Di gunungnya, ada jamaahnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya? Ini belakang ya. Nah, kalau semuanya selalu ini gelap teman-teman. Alhamdulillah ya udah ya Allah apa menyapa apa bingung aku. Yuk. Menyapa kalian semuanya bingung karena di sini di kamera belakang jadi bingung Kak Jumar ya. Pokoknya sini di Gunung Jabal Nur teman-teman ya. Di sini banyak jamaah yang pada berdatangan menuju ke bas ya. Ramai banget menuju ke bas masing-masing. Sekarang sebentar aja teman turun aja dibawa pergi lagi. Kayak dulu ya, dulu tuh enak ya dibawa naik turun. Karena semuanya udah beda. Kalau kamu nak ngarep kamu ya kena? Gua usah arep kamu ngarep sana kong. Ngarep pisan nih kono nggon pintu. Nggon pintu coba. Pas saya betah semua. Aduh. Munggah pentatnya minta ampun. Tanggane pentat. Aduh. Ambil loh. Ini ya Allah Gusti. Oh, depan kelilingi. Ini sekitar sini aja mungkin ya. Oh, alah. Lagi gitu masih lihat. Mana? Oh. Guru Kang dah. Oh, udah. Guru Kang gunung yang ini tadi nampak ya. Oh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju ke Arafah. Di Padang Arafah. Lagi Arafah ini Arafah bisa. Karena sejarah dari Gunung Sur itu adalah bersembunyinya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dari kejaran Quraisy selama 3 hari 3 malam di dalam gua. Sebelum hijrah, Rasulullah itu bersembunyi di gua Sur yang ada di puncaknya di atas. Pada waktu itu kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Para pemuda-pemuda takut itu dikumpulkan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada pertengahan malam, terdiri dari beberapa pemuda yang memang khusus untuk membunuh Rasulullah mengepung kediamannya beliau. Setelah itu sampai pertengahan malam di dalam rumah itu hanya berdua sama Rasulullah, berdua sama Sayyidina Ali. Setelah berbincang-bincang sama Sayyidina Ali disuruh menempati tempat tidur Rasulullah di dalam rumahnya. Sambil mengintip para pemuda kaum kafir Quraisy itu bahwa di dalam masih ada orang, maka pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy itu takut. Karena orang yang ingin jadi target atau yang ingin dibunuh itu berada di sana. Tapi Allah berkehendak lain. Setelah
beberapa pertengahan malam itu semua kaum kabil Quraisy yang terdiri dari pemuda itu ditidurkan oleh Allah SWT. Semuanya tidur, lalu Rasulullah keluar dari rumahnya yang di dalam hanya Ini pohon kurma teman-teman nih. Sekarang ini semuanya pada ini ya, pada tempat tidurnya untuk menggantikan pentil ya. Kurmanya pada pentil semuanya tuh. hanya nyawa yang ada di dalam rumahnya itu. Pertaruhannya nyawa sebagai ganti. Setelah itu, setelah bangun, kaum kafir Quraisy masuk ke dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumah itu hanya Sayyidina Ali yang ada. Akhirnya para pemuda kaum kafir Quraisy ini marah karena tidak ada Rasulullah di dalam rumah. Benarkan makanan adalah Siti Asma. Itu Siti Asma itu pada waktu itu hamil, dalam keadaan hamil, mengandung umur 8 bulan. Meskipun kandungannya sudah agak besar, tapi dia tetap naik ke atas sudah Jabal Sur, naik ke atas untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina. Mungkin kalau bapak atau ibu tidak sanggup, apalagi ibu-ibu lagi hamil 8 bulan, anda mungkin bisa naik ke atas meja itu. Dulu Siti Asma itu naik ke atas mejanya untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Mengirimkan bekal selama 3 hari 3 malam. Dia di dalam gua. Meskipun Rasulullah sudah pergi dari rumahnya, tetap dicari sama kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum kafir Quraisy juga naik ke Jabal Sur, naik ke atas senjatanya, tapi Allah mengirimkan tentaranya, mengirimkan di lubang gua itu ada jaring laba-laba yang agak lama. Makanya setelah kaum kafir Quraisy itu naik ke atas, ada di depan gua pintu gua itu. Kalau memang Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam, pasti jaring laba-laba itu rusak. Setelah itu kaum kafir Quraisy kecewa karena juga di pintu itu Gua Sur ada juga merpati yang lagi bersarang di depan Gua Sur. Akhirnya karena kecewa tidak menemukan Rasulullah, akhirnya kaum kafir Quraisy mengambil batu dan melemparkan ke dalam. Setelah dilemparkan, batu itu terkena Rasulullah, langsung berdarah di dahinya, di dada. Setelah itu, karena tidak menemukan Rasulullah, akhirnya kaum kafir Quraisy pulang dengan hampa. Tapi tidak putus di situ saja, tetap kaum kafir Quraisy itu ingin membunuh Rasulullah. Bagaimanapun caranya, tapi Allah berkehendak lain, tidak bisa, tidak menemukan Rasulullah. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah tempat Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah diturunkan dari surga selama 200 tahun. 200 tahun itu tidak bertemu setelah diturunkan dari surga karena tergoda oleh rayuan setan. Nabi Adam dan Siti Hawa itu terpisah selama 200 tahun dan bertemu di Jabal Rahmah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di
di Jabal Rahmah itu. Setelah nanti sampai di sana, Bapak Ibu bisa sambil berdoa. Bagi yang belum mempunyai jodoh bisa berdoa sambil memohon dipertemukan Dek. dengan jodohnya. Dek, Diberikan minta jodoh ya. yang soleh solehah. Sama Allah yang cantik, yang solekah ya. Selanjutnya Ibu ketawa. mungkin sebentar lagi kita akan sampai. Oke teman-teman, kalau ini Kak Jumer menuju ke Jabal Rahmah ya, tadi dari Gunung Sur ya. Sekarang udah sampai